Bumi adalah planet biru yang luar biasa. 75%-nya terdiri dari air, sumber dari segala kehidupan. Tanpa adanya air, kehidupan tidak akan ada. Air membuat planet kita berbeda di alam semesta ini. Mencari keberadaan air adalah yang pertama kali dilakukan para astronomi untuk mencari kehidupan di planet lain. Seperti bumi ini, tubuh kita rata-rata terdiri dari 75% air. Tanpa adanya air, proses kehidupan tidak akan ada. Tubuh kita bisa bertahan hidup selama beberapa minggu tanpa makanan. Tetapi, tanpa air, hanya bisa bertahan beberapa hari. Hanya 2% dari air yang ada di bumi ini yang bisa kita konsumsi. Dan masih berjuta-juta orang di bumi ini tidak memiliki sumber air bersih untuk dikonsumsi. Dalam video ini, kita akan belajar banyak mengenai air. Dan Anda akan diperkenalkan kepada Dr. Richard Cohen, MD. Seringkali kita tidak memikirkan mengenai air yang keluar dari keran kita atau air yang berada di lautan. Saya ingin masyarakat dapat menyadari bahwa kita sebenarnya adalah air. Otak kita terdiri dari 90% air. Darah kita terdiri dari 80% air. Otot-otot kita juga terdiri 75% dari air. Jadi, tanpa air, Tubuh kita tidak mungkin hidup. Air adalah sumber kehidupan. Air membawa oksigen dan nutrisi ke dalam sel tubuh kita. Air turut membantu mengatur suhu tubuh kita. Air membantu tubuh untuk menyerap nutrisi dan mengubah makanan menjadi energi. Air melindungi dan merawat organ-organ vital dalam tubuh kita dan sendi dalam tubuh kita. air membantu membuang sampah tubuh kita melalui jaringan pembuangan. Tanpa adanya air, maka kehidupan tidak akan ada. Air adalah air, betul? Air keran, air filter, mata air sumur, air dalam kemasan. Beberapa jenis air lebih murni dari yang lain. Beberapa mengandung mineral dan mempunyai rasa yang lebih baik. Bila kita melihat air pada umumnya, ada 4 atau 5 unsur yang harus kita perhatikan. Keadaan asam dalam cairan tubuh sangat tidak baik untuk tubuh kita. Bila tubuh kita dalam keadaan asam, banyak penyakit yang akan berkembang dalam tubuh kita. Bila tubuh kita dalam keadaan asam, banyak organ tubuh kita yang tidak bisa bekerja dalam keadaan baik. Sebagai pembanding, kita mengerti mengenai akuarium dan kolam renang kita. Bila keadaan air dalam akuarium asam, harus segera kita ganti, karena ikan akan mati. Bila air dalam kolam renang kita keadaannya asam, kita tidak mau berenang di dalamnya. Bila keadaan asam ini terus berkembang, itu adalah salah satunya kenapa kita menjadi sakit. Tulang akan mulai menjadi keropos, dan tubuh kita mulai kehilangan energi. Imunitas badan juga menjadi menurun, dan tubuh kita akan mulai menjadi sakit. Keadaan yang sangat tidak bagus bila tubuh kita menjadi asam. 80% dari makanan yang kita konsumsi akan meninggalkan sisa asam yang harus ditanggulangi oleh tubuh kita. Di pasar modern sekarang ini, jarang sekali kita mendapatkan makanan dan minuman yang mengandung alkali. Sekarang ini, jarang sekali orang mempunyai sumber air yang baik. Maka, orang-orang Jepang saat ini mempelajari satu teknik yang disebut ionisasi. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengalirkan semacam arus listrik ke dalam air, yang membuat air menjadi lebih sehat, yang bisa kita saksikan melalui mikroskop elektron. Ionisasi adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan air yang baik bila kita tidak mempunyai sumbernya secara langsung. Banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan oleh universitas-universitas di dunia mengenai air yang banyak menunjukkan kebaikan-kebaikan positif dari ionisasi air alkali. Ada 4 unsur penting yang harus diperhatikan dari air kesehatan ini, yang berasal dari glasier air di pegunungan yang tinggi. Molekul air pada umumnya berkelompok, yang disebut klaster. Misalnya, air heksagonal, yaitu 6 molekul air yang berkelompok. Saya menjadi tertarik untuk bermain dengan air di dalam dapur saya, yang dicampur dengan materi lainnya seperti tepung, teh, minyak, dan materi lainnya sehingga saya bisa menyaksikan apa yang disebut air yang hidup. Air hasil dari ionisasi air alkali sering disebut sebagai air kehidupan. Struktur atom yang ada di dalamnya sama dengan air yang diminum oleh bangsa Hanse dari pegunungan Himalaya. Air yang segar, yang banyak memberi manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Dunia ini penuh dengan elektron yang bermuatan listrik. Jadi sebenarnya, air yang ada di bumi ini dipengaruhi dari atau oleh elektron yang bermuatan seperti ini.
Jadi sebenarnya, air mempunyai kekuatan untuk melawan radikal bebas dan memberi penyembuhan. Jadi air netral yang sudah melalui proses ionisasi air alkali mempunyai dampak yang jauh lebih bagus. Jadi sebaiknya, kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi atau minuman bersoda, karena itu semua akan menjadikan keadaan kesehatan tubuh kita menjadi lebih buruk.